selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kita akan melakukan namanya rapat besar untuk membuat suatu perusahaan baru. Seperti yang kita tahu, kita perlu namanya inovasi untuk kedepannya. Nah, di sini saya mempunyai suatu ide bisnis baru nih teman-teman yang perlu kita rembukan atau rapatkan lagi. Di sini saya ingin meluncurkan atau melaunchingkan suatu produk yang namanya sambal. Di sini saya mempunyai ide bahwasanya saya ingin menjadikan sambal ini membawanya ke kancah profesional, bukan hanya sebagai rumahan saja, tapi juga bisa dinikmati untuk anak-anak muda dan semua kalangan. Di sini saya ingin membuat suatu produk yang namanya sambal. Kita sebelumnya sudah punya sambal hijau dan sambal bawang. Saya ingin membuat namanya inovasi. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang hal tersebut? Jadi gini Bapak, kalau dari tim produksi sebelumnya kami sudah bereksperimen beberapa varian baru. Nah mungkin ini bisa jadi referensi untuk varian baru berikutnya. Kami sebut ini seri rosso. Ada rosso cumi yang kenyal, ada rosso cakalang yang smoky, ada rosso ayam suwir yang gurih, dan ada rosso teri yang renyah. Dan ini kita masak menggunakan teknik slow cook selama 6 jam. Kita juga punya sampel untuk varian baru kita, dan saya punya sampel dengan varian ayam suwir. Di sini bisa boleh lihat. Oke, ini untuk varian apa tadi? Ayam suwir, Pak. Oke, ayam suwir. Oke, boleh saya lihat dulu. Oke, mungkin dari tim marketing bisa menyampaikan dulu ininya terkait rapat untuk hari ini. Apa yang ingin disampaikan? Dari tim marketing sendiri ini, dimana angka pertumbuhan ini membuktikan bahwa pasar ini sangat antusias dengan konsep sambal rosso ini, Bapak. Nah, kita itu sudah berhasil membangun fondasi yang kuat. Nah, rencana selanjutnya pada tim marketing ini tuh untuk melakukan penetrasi ke kota-kota besar lainnya melalui distribusi digital yang lebih masif agar visi pada perusahaan kita ini segera terwujud. Jadi Bapak, secara anggaran saya ingin melaporkan terkait bahan bakunya, yaitu bahan baku protein itu kan memang lebih mahal ya Bapak. Karena itu saya tuh juga sudah menghitung efisiensi biayanya untuk perusahaan sambal rosso kita. Nah, dari situlah kita juga bisa menjaga kualitas wash di dapur tanpa mengurangi dari margin profit kita. Nah, oleh karena itu kita juga harus tetap memastikan bahwa rantai pasokannya itu tetap stabil, Bapak. Oke, kalau dari tim finance kan tadi mengatakan kalau kita ingin tetap bisa mendapatkan profit yang sesuai dengan perusahaan inginkan gitu. Tapi untuk harganya nanti bagaimana? Apakah itu masih affordable bagi pelanggan atau terjangkau atau bagaimana? Tentu saja masih terjangkau Bapak, karena kita kan menerapkan terkait strategi rahasia dari perusahaan kami, yaitu dengan bahan kita yang kualitas, namun kita tetap tidak menaikkan harga dan juga tetap bisa bersaing dengan kompetitor lainnya Bapak. Oke, baik, terima kasih untuk dari tim finance ya. Iya, terima kasih Bapak. 1 bulan ini penjualan kita sangat luar biasa. Oke, saya pengen tahu tuh bagaimana posisi keuangan kita setelah melakukan peluncuran produk baru dari Rosso ini, dari tim finance bagaimana? Jadi dari tim finance itu Pak sangat positif tentunya, karena berdasarkan grafik penjualan yang telah saya siapkan ini, kita tuh mengalami kenaikan yang cukup konsisten tiap minggunya, dan laporan keuangan ini menunjukkan bahwa arus kas kita itu kuat untuk melakukan produksi terkait skala yang lebih besar di bulan depan. Oleh karena itu yang paling penting kita juga harus menjamin produk kita itu agar keberlanjutannya itu agar pelanggan itu bisa melakukan repeat order Bapak, dan juga repeat ordernya itu semakin tinggi tiap bulannya target dari kita. Oh, berarti next month kita bisa melakukan yang mana produksi lebih banyak lagi gitu. Betul Bapak. Oke, terima kasih dari tim finance.
kerja bagus rekan-rekan. Ini membuktikan bahwasanya walaupun kita perusahaan baru, tapi kita juga bisa terus menjaga konsistensi itu dan bersaing dengan kompetitor-kompetitor lain. Saya harap ini terus bisa kita jaga untuk bagaimana kita bisa untuk terus bertumbuh bersama menjadi perusahaan hebat ke depannya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Oke, terima kasih untuk rapat yang pada kali ini ya, teman-teman sekalian. Terima kasih Bapak. Sambal Cita Rasa Nusantara, Sambal Rosso. Dengan 3 varian baru yang bisa kamu nikmati sekarang untuk hidangan nikmatmu. Cobalah sekarang dan rasakan sensasi pedasnya. Halo, kami dari PT Selera Rempah Abadi izin mengkonfirmasi apakah paket atas nama Tasya Nela sudah diterima dengan baik? Baik, paketnya sudah saya terima dan saya sangat puas sekali dengan varian sambal cuminya. Jadi mungkin saya akan next order lagi. Baik, terima kasih. Oke, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah berkenan hadir. Untuk kali ini rapat kita dilaksanakannya di luar kantor ya, agar nantinya bisa menambah suasana baru. Oke, setelah melakukan penjualan ini saya ingin melihat bagaimana evaluasi dari beberapa tim agar nantinya strategi ini bisa sesuai dengan kapasitas permintaan terkait sambal rosso ini. Oke, silakan Ibu Devita mungkin bisa dipaparkan untuk terkait dari tim marketing terlebih dahulu. Terima kasih Pak Imron atas kesempatannya. Saya sudah menyiapkan data penjualan dan kondisi pasar. Kita akan membahas mengenai analisis SWOT, 5 Force, dan BCG Matrix. Nah, yang pertama saya mulai dari analisis SWOT. Jadi pada kekuatan ini kita tuh memiliki nilai tambahan produk, yaitu berupa lauk premium yang ada pada sambal rosso ini. Nah, dengan adanya sambal rosso ini tuh fasilitas manufaktur modern yang menjamin higienis, dan rantai pasok kita itu juga terintegrasi dengan petani Kediri dan nelayan Gresik. Lalu untuk kelemahannya itu kita ada pada HPP kita. Nah, HPP kita ini lebih tinggi dibanding kompetitor sambal biasa. Jadi status sebagai pemain baru ini kita harus membuat brand awareness itu perlu ditingkatkan lagi, Pak. Nah, untuk selanjutnya yaitu peluang. Nah, pada saat ini tren gaya hidup praktis itu masyarakat urban itu kan yang sibuk. Nah, jadi serta perluasan pasar luas kota itu melalui via e-commerce. Nah, untuk ancamannya sendiri itu fluktuasi harga komoditas alam yang dipengaruhi cuaca serta adanya persaingan ketat yang terjadi di industri sambal ini. Selanjutnya ada analisis terkait 5 forces. Nah, yang pertama ini ada ancaman pendatang baru, Bapak, di mana industri bumbu relatif ini mudah dimasuki pada skala rumahan. Lalu ada daya tawar pemasok. Nah, kita ini memiliki strategis langsung di Kediri dan di Gresik sehingga daya tawar pemasok ini seimbang dan stabil. Lalu ada daya tawar pembeli di mana pelanggan ini memilih banyak pilihan sambal kemasan di pasaran. Lalu ada ancaman produk pengganti seperti pelanggan ini bisa membuat sambal sendiri atau bisa memilih di restorannya. Nah, untuk persaingan antar pesaing ini yang ada ini kita sangat kompetitif dengan banyaknya merek besar dan lokal. Untuk BCG Matrixnya itu yang pertama ada Star. Nah, dengan adanya variasi seri Rosso ini kita menginvestasikan lebih banyak sumber daya untuk promosi. Lalu ada Cash Curves atau Sapi Pra. Nah, itu sambal ori dan sambal hijau ini dengan memperhatikan kualitas dan
dan ketersediaannya untuk menjaga pangsa pasar dan pendapatan stabil. Lalu ada question marks. Jadi ini tuh rencana ekspansi distribusi fisik keluar Pulau Jawa, seperti itu Bapak. Lalu ada docs, jika ada varian baru jika ada varian bumbu lawas yang perputarannya lambat, nah itu kita nanti evaluasikan, seperti itu. Baik, terima kasih untuk pemaparannya Ibu Devita. Mungkin dari beberapa tim silakan dipersiapkan dari ide Ibu Devita nanti dielaborasikan dan diimplementasikan. Oke, bagaimana nantinya sambal rosso ini bisa lebih dikenal dan lebih banyak memproduksi sambal-sambal varian yang lain. Baik, terima kasih Bu Devita. Terima kasih. Senang hari ini.